bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan jiwa. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti Besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, bagi yang ada di tempat ini maupun yang bisa mengikuti ibadah ini secara virtual, secara langsung, siaran tunda, kita akan memulaikan ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian nomor 130 dari buku Nyanyian Rohani. Buku Nyanyian Rohani nomor 130, Seperti Rusa Merindukan Air. Rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku dari awal. Mari sidang jemaat sama-sama berdiri. Rindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau
dengan segenap hatiku kala sungai, sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan, buat kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami sekalian, sebagai kehidupan yang telah Engkau tebus lewat pengorbanan-Mu di atas salib Golgota Tuhan, sehingga kami bisa mempergunakan kesempatan yang ada untuk datang ke hadapan hadirat-Mu, untuk beribadah, untuk melayani pribadi-Mu Tuhan, menikmati segala kasih dan kemurahan Tuhan. Kesempatan bagi kami bangsa kafir Tuhan untuk bisa terlibat dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan, masuk Tuhan di dalam rencana dan kehendak-Mu yang besar ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kehidupan kami sekalian supaya kami bisa mempergunakan kesempatan ini lebih bersungguh-sungguh Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami dalam rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih datang sebagai imam besar agung kami Tuhan, menjamah pribadi lepas pribadi, menyucikan kehidupan kami dengan percikan darah-Mu, dan mengurapi kami sekalian dengan urapan yang kuat Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan, semua berkenan di hadapan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah dan pelayanan ini dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami pelayan-pelayan-Mu untuk bisa melayani sidang jemaat semuanya, juga alat-alat yang kami pergunakan untuk beribadah dalam zaman tangan kasih dan kemurahan Tuhan, supaya semuanya kami pergunakan untuk mempermuliakan dan mengagungkan pribadi-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa gelap mengganggu, menghalangi, merintangi dengan segala tipu dayanya bersatu hati, kami tolak, kami usir semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur kami memulaikan ibadah dan pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan lanjut memuji membesarkan nama Tuhan. Nyanyikan pujian nomor 154 dari buku Nyanyian Rohani nomor 154. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku menang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat. Sidang jemaat, mari sama-sama kita berdiri. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja.
dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji drama Tuhan, silakan duduk kembali dan kita akan lanjut lagi pujian kita dengan pujian dari buku nyanyi rohani nomor 187. 187 dari buku nyanyi Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkanku kembali. Puji Tuhan. Saatnya bagi kita sekalian untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk dapat menerima seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan menaikkan pujian nomor 228 dari buku nyanyian rohani. Nomor 228 kita akan sambut kebesaran firman Tuhan. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Sudah jam, mari sama-sama kita berdiri. Aku sekarang, penuhilah hidupku. Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Dari awal, penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan
Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang. Pelayanan selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Penuhi aku sekarang. penuhilah hidup. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu, Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hasrat dan kerinduan yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami. Rasa rindu, rasa butuh kepada pribadi-Mu, lapar dan dahaga akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami memiliki suatu kemampuan ajaib untuk datang menghadap hadirat-Mu petang ini, untuk mengalami penyucian Tuhan lewat kuasa firman kabar mempelai yang dibukakan rahasianya Tuhan, untuk menunjukkan segala keadaan kami yang masih penuh cacat celah, bukan untuk dipermalukan ya Tuhan, tetapi untuk mengalami penyucian, untuk diubahkan, dibaharui, bahkan suatu waktu nanti waktunya Tuhan, kami semua akan disempurnakan dan layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, di mana waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, tanda-tanda kedatangan-Mu Tuhan sudah nyatakan secara terang benderang, tanda jasmani dan tanda yang rohani. Dan Tuhan memberikan kekuatan, bahkan hikmat bagi kami untuk mengambil suatu tindakan yang tepat, supaya kami tidak terhilang, tidak terlena dengan keadaan, tetapi kami semakin bersungguh-sungguh untuk beribadah, melayani Engkau, sampai Engkau nyatakan keimamatan kami, tahbisan kami menjadi sempurna Tuhan. Bukakanlah firman-Mu, nyatakanlah apa menjadi kehendak-Mu bagi kami, dan urapilah kami semua dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar, jelas dan murni sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman Roh Kudus dan kasih Tuhan petang ini adalah kenyataan Tuhan Yesus sendiri, Imam besar, Gembala Agung, ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih, urapi semua sidang jemaat Tuhan, baik yang ikuti pada langsung virtual dimanapun, untuk mampu mendengar firman sungguh-sungguh, sampai kami bisa melakukan firman-Mu. Sepatah kata firman petang ini Tuhan, jika kami terima, kami yakin, kami praktekkan, sungguh ada kuasa Tuhan di dalamnya untuk memberkati, untuk mengubahkan, menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Kuasa setan iblis lewat roh jahat, najis, roh ngantuk, keras hati, main-main, roh tidak percaya akan firman, roh kurang ajar, durhaka dan lain-lain, mau mengganggu kami saat mendengar firman, menyembah Engkau, kami usir pergi dalam nama Yesus. Engkau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebesaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang dapat mengikuti kebaktian ini secara langsung di tempat ini maupun secara virtual, siaran langsung, siaran tunda, maupun yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini. Bersama istri saya menyampaikan bagi kita semua,
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat sore semuanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita akan melanjutkan firman penggembalaan. Wahyu pasalnya yang ke-16 ayat 17 sampai ayat 21. Kita membaca ayat 16-17. Ini adalah penumpahan cawan murka Allah Bapa yang ketujuh. Penumpahan cawan murka Allah Bapa yang ketujuh sebagai hukuman yang terakhir atau hukuman yang ke-21 dari rangkaian 21 hukuman dari Allah Tritunggal. 7 hukuman dari Allah Roh Kudus yang disimbolkan dengan pembukaan 7 meterai. Wahyu 6 sampai Wahyu pasalnya yang ke-8. Selanjutnya disambung atau dilanjutkan dengan penghukuman dari Allah Putra. Penghukuman dari Allah Putra yang disimbolkan dengan peniupan 7 sangkakala. Mulai Wahyu 8 sampai dengan Wahyu pasalnya yang ke-11. Puji nama Tuhan. Lalu dilanjutkan Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21. 7 hukuman dari Allah Bapa yang disimbolkan dengan penumpahan 7 cawan murka Allah. Sehingga dengan 21 hukuman dari Allah Tritunggal, maka riwayat langit dan bumi yang lama, riwayat langit bumi yang lama ini sudah dinyatakan hancur lebur atau kiamat yang dahsyat mematikan, sangat menakutkan. Puji Tuhan. Tetapi peristiwa-peristiwa ini sekalipun terjadi bagi dunia sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tapi bagi gereja Tuhan inilah saatnya kita mengalami kelepasan akhir. Itulah hari yang kita tunggu, kita nantikan selama ini. Hari yang besar mulia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kita menuju pesta nikah anak domba Allah. Oh, luar biasa ini saudaraku, rencana Tuhan bagi gereja Tuhan. Ayatnya yang ke-17. Wahyu 16 ayatnya yang ke-17 dan sampai ayat 18. Silakan. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Ya. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Ya. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Oh, puji nama Tuhan. Terus. Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Ya, begitu puji hebatnya Tuhan. gempa bumi itu. Puji Tuhan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bagi kita semua bahwa hukuman yang ketujuh dari Allah Bapa ini adalah hukuman penutup atau penghancuran total terhadap langit dan bumi dan segala isinya yang dilukiskan oleh Tuhan dalam surat Rasul Petrus pasalnya 2 Petrus pasalnya yang ketiga, 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13, bahwa dunia ini dan unsur-unsur dunia ini akan hancur lebur dalam satu gemuruh yang sangat dahsyat. Dan Wahyu pasalnya yang ke-21 disebutkan langit yang lama dan bumi yang lama tempatnya pun sudah tidak ditemukan lagi. Betul-betul sudah lenyap. Betul-betul sudah. Tetapi 2 Petrus 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana di sana hanya terdapat kebenaran. Sebab itu, untuk masuk kepada langit yang baru dan bumi yang baru tiada dapat. Kita harus hidup benar dan hidup suci sejak sekarang ini, untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru tiada dapat. Kita harus hidup benar dan hidup suci sejak sekarang ini.
dalam sistem penggembalaan. Dalam sistem penggembalaan. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi saudaraku di ayatnya yang ke-18, saudaraku waktu cawan itu ditumpahkan ke angkasa, maka memancarlah kilat dan menderu bunyi guruh disertai dengan terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat. Secara jasmani itu terserah Tuhan, saya sudah ulang-ulang menyampaikan, sekarang saya sampaikan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Secara jasmani terserah Tuhan, memang itu hukuman yang harus dijatuhkan atas langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi kita pelajari sekarang adalah arti kilat, guruh, gempa secara rohani. Kilat, guruh, gempa secara rohani yang sangat kita butuhkan sekarang ini. Kilat, guruh, gempa secara rohani yang sangat kita butuhkan sekarang ini. Nomor satu, kilat. Nomor satu, kilat. Kilat itu dalam Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27, kilat itu menunjuk kepada penampilan firman, kabar mempelai. Menunjuk pada penampilan firman, kabar mempelai. Yaitu firman yang memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali kita baca. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ya, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Cahaya kilat. Perhatikanlah cahaya kilat. Perhatikanlah pembukaan firman, kabar mempelai. Cahaya yang terang, sangat terang untuk menerangi kehidupan kita. Menerangi kehidupan kita. Untuk menyatakan keadaan kita. Untuk menyatakan keadaan kita. Menerangi. Untuk menerangi hidup kita, menerangi nikah kita, menerangi segala sesuatu. Menerangi segala sesuatu. Menyatakan keadaan kita itu cahaya yang terang. Cahaya yang terang. Puji Tuhan, terang sudah datang itu. Firman kabar mempelai Yohanes 1 ayat 19, Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Tapi sayang manusia sampai saya khotbah ini, manusia terutama orang Kristen masih lebih mencintai kegelapan daripada terang. Mari, kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Yesus Kristus adalah terang dunia. Sekarang menunjuk kepada cahaya firman kabar mempelai. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka hidup jahat. Dalam kegelapan, lebih suka hidup dalam kegelapan. Berbuat dosa, berbuat jahat sampai puncaknya dosa. Nah, itu keadaan sekarang. Jadi secara khusus cahaya kilat atau pembukaan firman kabar mempelai yang kita dengarkan sore ini seperti cahaya kilat yang sangat terang, tajam, cepat untuk menyucikan pandangan rohani kita. Supaya tercelik mata hati. Ayat yang ke-20. Sebab barang siapa yang berbuat jahat, berbuat dosa terus membenci terang, membenci firman pengajaran yang benar, membenci Yesus, membenci firman pengajaran yang benar, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi manusia cenderung, terutama saya tidak bicara yang manusia yang lain, terutama anak Tuhan, orang Kristen, terutama anak Tuhan atau orang Kristen hamba Tuhan itu, ya, berbuat dosa sampai puncaknya dosa, sehingga tidak dapat menerima terang, tidak dapat menerima terang. Nah, puji Tuhan, saya kembali untuk menegaskan
Pengalaman saya bertemu dengan seorang penginjil mengatakan bahwa di mana kantong-kantong atau tempat-tempat yang banyak orang Kristennya itu, justru di situ dosa, segala macam dosa itu bertumbuh seperti jamur di musim hujan. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa itu ada. Bahkan yang lebih ya membuat ngeri itu orang luar, orang yang tidak beragama Kristen atau orang yang tidak beragama belajar berbuat dosa dari orang Kristen. Itu ya, anak saya baru kemarin dulu kalau tidak salah, dia punya kawan yang bukan orang Kristen. Dia bekerja di sana, di tempatnya yang banyak orang Kristen. Anak ini berangkat dari rumah baik-baik. Tidak tahu yang namanya miras, itu tidak tahu. Setelah bekerja di tempat yang banyak orang Kristennya, wah sudah jago minuman keras. Bahkan minta maaf, sudah jago berbuat dosa, puncaknya dosa pun. Ya, berbuat dosa, kenajisan. Dia pelajari, justru menularkan perkara-perkara dosa. Itu, puji Tuhan. Saya minta maaf, tidak bermaksud untuk menghina. Tidak bermaksud untuk menghina. Ya, menjelang perayaan Natal ini, saudara perhatikan, yang menonjol itu bukan siapa Yesus yang kita tampilkan, yang kita pawaikan, bukan. Tetapi Santa Claus di mana-mana. Pembelokan sejarah, pembelokan pribadi itu oleh setan berhasil. Di mana-mana ornamen-ornamen Natal pasti selalu identik dengan tampilnya Santa Claus. Sementara Yesus yang mestinya menjadi pusat perhatian, itu hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Saya tidak anti atau bagaimana ya, kita pamerkan di mana-mana, keliling mana-mana. Lalu orang melihat sebenarnya apa maksud dan tujuannya. Kalau hanya tujuannya menyatakan, nih loh kami orang Kristen akan Natal mulai, ini ya tanggal berapa sekarang? 30 ya, nah berarti besok ya. Kami mau Natal ini, wah nih, supaya kalian tahu ya kami mau Natal. Tapi sudahkah kita dalam hidup ini menampilkan kuasa Yesus yang sudah mengubah, membarui. Kuasa darah Yesus, darah Gembala Agung, kuasa kelepasan dari dosa-dosa kita. Sudahkah itu terjadi? Ini adalah model kesaksian yang benar, proklamasi yang benar, terang yang benar. Bukan menampilkan perkara yang lainnya. Hati-hati anak-anak cucu kami itu, jangan terpengaruh ya. Jadi Natal tapi maafkan, yang dominan ditampilkan pribadi yang lain. Itu yang sekarang ini. Jadi orang luar itu selalu akan terkenang di dalam pikirannya, Natalnya orang Kristen itu pasti ada Santa Claus, ada Santa Pit. Ya, Sinterklip atau Santa Klip. Nah, yang kalau ada anak nakal digebuk itu. Santa Klip itu. Iya. Yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi begitu, itu yang ditampilkan. Justru kalau ada menampilkan firman pengajaran yang benar, cahaya kilat, tidak mau diterima. Masa Natal-Natal kok suaranya, ajarannya kok penyucian. Ya, nah itu yang terjadi. Justru kita berterima kasih sebab
kemurahan Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah bagi kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Saya sebenarnya kalau menampilkan Yesus betul-betul, memproklamirkan Yesus diikuti dengan hidup benar, hidup suci. Dahsyat itu, saudara. Pawaikan dimanapun, saudara. Orang yang ikut dalam rombongan itu betul-betul orang sudah mengalami kuasa Yesus. Sehingga dunia bisa melihat, bisa mendengar, menyaksikan kuasa Yesus yang didemonstrasikan itu. Ya kalau cuma begitu saja, itu pamer. Malah saya pernah berada di sana, di satu tempat yang mayoritas. Sampai tidak bisa lalu lintas, sampai ditutup jalannya. Hanya menyusahkan orang lain saja sebetulnya. Wah, sepanjang jalan bangga, kami jalan sampai 5 kilo panjangnya. Ya tidak apa-apa kalau dalam rombongan itu menyaksikan kuasa Yesus. Itu yang dahsyat itu, tidak apa-apa. Itu terang. Tapi apa boleh dikata, apa boleh buat? Kenyataannya sudah begitu. Maka dari itu, lewat pemberitaan firman Tuhan pada petang hari ini, biarlah firman kabar mempelai yang seperti cahaya kilat, terang, tajam dan cepat itu dapat menyucikan pandangan dan perhatian kita, supaya hidup kita memiliki pandangan-pandangan yang rohani. Bukan Kristen hamba Tuhan yang buta secara rohani. 2 Korintus 4 itu ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Orang Kristen yang dibutakan mata hatinya oleh ilah zaman ini. Dibutakan mata hatinya oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini itu mamon, uang, kekayaan, kedudukan. Sehingga tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman kabar mempelai yang memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Sakia kalau tidak ada firman yang memberitakan kedatangan Yesus kedua kali, tidak terjadi penyucian. Tidak terjadi penyucian. Sakia, tidak terjadi penyucian secara pribadi, tidak terjadi penyucian dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak terjadi penyucian dalam ibadah pelayanan dan tahbisan, tidak. Sehingga gereja Tuhan melayani Tuhan kelihatannya, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Melayani kelihatan hebat. Hebat, tapi tidak sesuai. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hebat, minta maaf. Hebat, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau di pelajaran kitab atau pelajaran tabernakel sebetulnya nanti. Kenapa di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu? Kenapa orang sudah bernubuat demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi nama Yesus? Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hebat kan? Tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa tidak dikenal? Sebab orang-orang itu tidak ada di dalam sistem penggembalaan. Kita baca dulu Matius 7. Ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, ya, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, mengusir setan. Dan mengusir setan demi namamu. Terus. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ini hebat ini. Pelayanan yang hebat ini. Pelayanan yang hebat. Ayat 23.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Ya. dan berkata, Aku tidak aku pernah loh. mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku. Ya, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ah, Tuhan tidak kenal. Coba kaitkan dengan Yohanes 10. Mulai ayat 1, 2, 3, 4. Yohanes 10 ayat 1 sampai 4. Yohanes 10 ayat 1 sampai 4. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, Ya, tapi tetapi dengan dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, tetapi Siapa yang masuk melalui pintu, Ya. ia adalah gembala domba. terus Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. ya, terus Dan ia memanggil domba-dombanya Iya. masing-masing Ah. menurut namanya. memanggil domba masing-masing menurut namanya. Terus Dan menuntunnya keluar. ya. Tetapi Jika semua dombanya, betul. jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ya. ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, Ya. karena mereka mengenal suaranya. Puji Tuhan. Tetapi Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, Ya. malah mereka lari daripadanya, Ya. karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. ya, jadi gembala agung mengenal domba-dombanya. Sebab ada dalam sistem penggembalaan. Jadi hati-hati sekarang, jangan terkecoh dengan kehebatan demonstrasi yang hebat. Ya, sebab masih banyak pelayanan yang sebenarnya mempermainkan emosi jemaat. Bukan atas dasar pekerjaan firman dan Roh Kudus. Emosinya yang dimainkan di dalam pemberitaan, dalam khotbah, itu emosi jemaat. Tetapi kemudian kelihatan sesudah ibadah usai, pulang ke rumah masing-masing, lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Yang mungkin waktu di gereja tadi, kemarin dulu, waduh, hancur hati, menangis. Ya karena emosinya. Yang dimainkan. Apa bedanya dengan anak-anak camping pramuka pada hari terakhir selalu dirayakan dengan menyalakan api unggun atau malam perenungan tanpa firman, cukup malam perenungan. Ya, diajak merenung orang tua, ayah, bunda, handetolan, orang yang baik, orang yang berjasa. Lama-lama menangis, sedih, ya, mulai emosinya dikuasai. Bahkan sampai ada yang kesurupan. Saya kira cuma waktu kami masih dulu ikut-ikut kegiatan waktu masih SMA dulu, saya kira cuma itu yang ada kesurupan. Sekarang juga ternyata ada kesurupan. Ikut pramuka tapi kesurupan. Ya itu karena emosinya. Beda kalau pekerjaan firman dalam urapan Roh Kudus. Bukan kesurupan. Di dalamnya ada kuasa Tuhan yang sanggup menyucikan, sanggup mengubahkan, membaharui, dan memberkati kita semua. Amin. Dan inilah yang ditolak, cahaya kilat inilah yang banyak ditolak oleh orang-orang Kristen yang tetap ingin mempertahankan dosa-dosanya. Menolak firman pengajaran yang benar. Banyak alasan, tapi sebenarnya satu saja alasan yang kuat, yaitu ingin tetap berbuat dosa dan mempertahankan dosa-dosanya. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Murid-murid Yesus itu tidak terima penampilan firman yang keras. Iya, sehingga ayat 66 mereka mengundurkan diri, tidak lagi mengikut Yesus. Jadi alasan yang paling kuat mengapa orang Kristen, mengapa jemaat Tuhan menolak firman pengajaran yang keras, firman yang terang seperti cahaya kilat. Sebab ingin tetap berbuat dosa dan mempertahankan dosa. Tadi Yohanes 3
ayat 19 sampai 21 begitu. Sepanjang kita ini suka berbuat dosa dan mempertahankannya, disitulah hati kita pasti menolak terang, pasti menolak firman yang seperti cahaya kilat. Supaya dosa-dosa yang diperbuat itu tidak kelihatan. Tapi apapun yang dilakukan, kita harus yakin Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Semoga kita bisa mengerti. Jadi patutlah kita bersyukur dan menyembah Tuhan pada petang hari ini. Oleh kemurahannya, Dia berkenan untuk memberi kesempatan bagi kita, memberikan kepada kita hati yang lemah lembut untuk dapat menerima firman. Firman kabar mempelai dalam terang tabernakel, satu-satunya ilham terbesar di zaman akhir ini. Saudaraku, untuk menyucikan dan mempersiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Doakan, doakan, doakan. Saya juga memohon dukungan doa dari sidang jemaat Tuhan. Supaya mendoakan firman Tuhan dibuka, berlimpah-limpah. Supaya mata hati kita diterangi, kata Efesus 1 ayat 16 sampai 19. Supaya ada wahyu, ada pembukaan firman. Untuk membuat, mencelikkan mata hati kita menjadi terang. Menjadi terang. Kita tidak menjadi Kristen hamba Tuhan yang berpandangan duniawi, berpandangan daging. Nah itu sekarang ini banyak, bukan saya tidak menghakimi, masih banyak yang berpandangan daging, berpandangan duniawi. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, ya punya sasaran, tujuan. Yaitu perkara-perkara daging, perkara dunia ini. Ya, bukan perkara-perkara Tuhan. Tujuannya apa menjadi hamba Tuhan? Ya supaya hidupnya mapan. Ya berjuang supaya dapat banyak yang jasmani. Puji Tuhan. Bukan tidak boleh punya berkat, diberkati. Kalau memang kita memang diizinkan Tuhan menerima berkat, terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Tapi biarlah apa yang Tuhan percayakan itu kita terima dengan ucapan syukur sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Bukan tidak boleh memiliki berkat banyak, bukan tidak boleh. Boleh saya doakan. Tapi ingat, berkat-berkat Tuhan seberapapun kalau tidak dikaitkan dalam pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus, tidak dikaitkan dengan Tuhan, tidak dikaitkan dengan Tuhan, semua itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya. Betul-betul, semua tidak ada artinya kalau tidak dikaitkan dengan Tuhan. Sebagai apa saja boleh. Pegawai negeri, karyawan swasta, pejabat negara, pedagang, petani, peternak, dan lain-lain. Pekerjaan yang halal saya doakan, siang malam saya doakan. Supaya diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat, untuk mengkaitkan itu semua dengan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, bunyi guru, ini kita butuhkan. Yaitu peningkatan dalam penyucian, tadi cahaya kilat. Untuk menyucikan pandangan rohani kita. Supaya kita tercelik mata batin. Paling tidak, Yohanes 4 itu. Bisa melihat, memandang kepada ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Bisa memandang kepada ladang yang menguning dan siap untuk dituai. Saudaraku, itu anak Tuhan, hamba Tuhan yang tercelik mata
rohaninya itu dia peduli dengan keselamatan jiwanya orang lain. Itu yang ditekankan beberapa kali dalam pemberitaan firman Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, menjadi jemaat yang peduli dengan keselamatan jiwanya orang lain. Menjadi anak Tuhan, jemaat dan hamba Tuhan yang misioner. Melaksanakan perintah agung. Saya terus berdoa Bapak Ibu, supaya Tuhan juga berkenan mempercayakan berkat jasmani, ditambah-tambahkan. Supaya lebih lagi, jangkauan pelayanan lebih. Bisa membiayai pelayanan misi, itu rindu sekali. Rindu sekali. Rindu sekali. Puji Tuhan, bisa membiayai pelayanan misi. Bukan hanya untuk diri sendiri. Berkat-berkat yang diterima tidak dikonsumsi untuk diri sendiri. Tapi dipakai untuk pelayanan dalam pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan, masih kurang kita rasanya. Saya bilang sama istri, masih kurang kita orang. Jauh dari apa yang Tuhan rindukan, masih kurang. Kita berdoa supaya dipercaya lagi. Supaya bisa berbuat lebih lagi dalam pelayanan. Rindu sekali. Saudaraku, dalam sistem penggembalaan ini, rindu sekali. Ayo dukung. Jangan jadi penonton kegerakan, jangan. Sementara terjadi kegerakan, kita lihat, tapi kita hanya menonton, tidak bergerak. Kita disergap oleh ketakutan dan kecemasan dan kekhawatiran. Sehingga Injil Matius pasalnya yang ke-6. Siapa di antara kamu yang oleh karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak bisa. Menjadi Kristen dan hamba Tuhan yang jalan di tempat. Tidak ada kemajuan. Itu di Matius pasalnya yang ke-6. Kalau saya tidak salah ayatnya yang kita baca ya. Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang mana itu? Ayatnya yang ke 27. Siapakah di antara kamu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ukuran hasta itu dipakai pertama kali untuk membangun Bahtera Nuh. Itu ukuran hasta pertama kali. Selanjutnya dipakai untuk membangun tabernakel, ukurannya hasta. Lalu ukuran hasta ini juga menunjuk kepada arti rohaninya, menunjuk kepada kepastian keselamatan. Kepastian. Nah, kalau Nuh membangun Bahtera, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Kalau dikurangi atau ditambahi, kurang tinggi 30, ditambah 5, 35 hasta, tidak selamat. Apalagi membangun tabernakel juga, harus tepat. Halaman ukurannya lebar 50 hasta, jangan ditambah setengah, jangan dikurangi. Panjang 100 hasta, jangan ditambah, jangan dikurangi. Pasti selamat. Jadi orang yang khawatir dalam kegerakan ini, khawatir. Nah, nanti kalau saya begini, nanti untuk saya apa? Khawatir. Sehingga jalan di tempat. Kalau hamba Tuhan melayani tapi jalan di tempat. Jalan di tempat, artinya tidak terjadi kegerakan. Tidak terjadi kegerakan. Begitu saja. Tidak terjadi kegerakan. Ini bukan ambisi loh ya. Saya juga selalu memeriksa diri dalam penyembahan, jangan ambisi. Jangan ada ambisi, jangan. Biar mengalir saja. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Di bawah kaki Tuhan. Sehingga kalau Tuhan angkat, puji Tuhan. Hanya untuk mempermuliakan Tuhan, amin. Hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dan ditolong Tuhan. Puji Tuhan. Nah itu, jangan khawatir dalam kegerakan ini. Tadi berjuang seperti seorang prajurit tadi pada lembara.
Berjuang seperti 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima itu. Berjuang seperti seorang prajurit yang tidak dalam perjuangan tidak memusingkan dirinya dengan pikiran-pikiran yang lain. Dia berjuang, dia rela menderita demi berkenan kepada komandannya. Semoga kita bisa itu berjuang, terutama memperjuangkan ibadah dan melayani Tuhan. Saya mendengar kesaksian ya dari seorang yang pernah mengikuti ibadah virtual, dan karena bertabrakan dengan, kalau hari Minggu selalu bertabrakan dengan gereja di mana dia berada, dia bisa mengikuti ibadah doa. Sabtu Minggu siaran tunda. Dia bilang, Pak Gembala benar, kalau kita tidak mau berjuang dalam hal ibadah dan melayani Tuhan, tidak mau menderita karena Tuhan. Itu pernah dia dengar. Seperti yang diberitakan, kena percikan darah, maka kondisi rohani kami, kami sekeluarga, itu tidak akan pernah mengalami peningkatan. Oh, saya tepuk pundaknya. Firman sudah sampai kepada Bapak. Terima kasih. Tapi hanya bisa hari Jumat, Om. Pak, hari Jumat, tidak apa. Kalau yang lainnya siaran tunda, ya puji Tuhan, tidak apa-apa. Saya bilang tidak apa-apa. Memang tujuan firman Tuhan diberitakan secara virtual, siapa saja yang dijamah hatinya oleh Tuhan bisa mendapatkan kemurahan Tuhan. Harus murni ini, harus benar, harus murni. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Jadi yang kedua, bagaikan bunyi guru yang dahsyat. Itu guru yang kuat, dahsyat, tegas. Ini adalah peningkatan dari suasana penyucian. Guru itu untuk menyucikan pendengaran kita yang rohani, supaya kita bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Supaya kita bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Puji Tuhan, sudah ada contoh yang tidak taat dengar-dengaran. Mulai di Taman Eden, 2 orang manusia, sepasang suami istri. Lama sekali mereka hidup bersama Tuhan. Tidak bisa dihitung waktunya karena memang waktu tidak dihitung. Tidak ada yang bisa memperkirakan berapa tahun lamanya Adam dan Hawa bersama Tuhan di Taman Eden. Tapi dia berjumpa dengan ular hanya 30 detik pembicaraan itu. Hanya 30 detik. Saudaraku, Hawa tidak taat. Dan itu diulang dalam surat 1 Timotius pasal 2. Tentang ketidaktaatan manusia pertama. Dan di zaman akhir ini, roh tidak taat. Roh tidak taat itu, saudaraku, bertumbuh, berkembang dengan hebat. Dan contoh yang berikutnya, bangsa Israel sendiri. Dalam Ibrani pasal 3 sampai pasal 4, disebut bangsa yang tidak taat, sehingga harus dihukum oleh Tuhan. Kalau Adam dan Hawa diusir keluar Taman Eden, kalau orang Israel dihukum oleh Tuhan. Dan di zaman akhir, kata Efesus pasal 2, mulai ayat 1, 2, seterusnya itu. Roh durhaka itu tidak taat, roh tidak taat. Roh yang bekerja di zaman Nuh juga, di zaman Lut juga. Yang hebat terjadi lagi di zaman akhir. Hati-hati sekarang ini. Jangan sampai kita tidak taat kepada firman
pengajaran kabar mempelai. Untuk membuat ketaatan teruji, diuji lewat saat kita mengalami pencobaan atau terjepit, terdesak gitu. Di situ ujian ketaatan itu terjadi. Saat diizinkan mengalami atau menghadapi keadaan terjepit, keadaan yang tidak menguntungkan secara daging. Puji Tuhan, disitulah ketaatan itu diuji. Haleluya. Apakah masih berpegang teguh pada firman Tuhan atau tidak? Saat terdesak, Raja Saul, waktu perang menghadapi Filistin, Tuhan berfirman lewat Nabi Samuel bahwa tunggu, Samuel akan datang kepadanya dan akan mempersembahkan korban. Masih ingat ya peristiwa itu di 1 Samuel pasal 13 ya. Ya, pasal 13 sampai pasal 14 itu silakan nanti dibaca sendiri. Peperangan sudah sangat dahsyat. Disebutkan orang Israel terdesak. Sudah ketakutan. Saul sendiri ketakutan. 7 hari menunggu datangnya Samuel. Hari yang ke-7 kok tidak datang-datang. Jangan Samuel ini lupa. Sudah sini. Korban itu biar saya yang mempersembahkan kepada Tuhan. Memang naas nasibnya Raja Saul ini. Baru saja selesai dia menyembelih korban-korban dan membakarnya. Muncullah Samuel. Ya, dia menyambut Samuel. Tapi apa kata Samuel? Sungguh bodoh perbuatanmu ini. Apa kamu pikir korban-korban itu lebih baik daripada taat? Dengar, sungguh taat itu lebih baik. Banyak orang tidak taat. Terutama saat diperhadapkan dengan keadaan yang mendesak. Tidak taat. Tidak taat. Sehingga melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Akibatnya fatal betul. Akibatnya fatal betul. Sampai Saul menghadapi Amalek pun tidak sanggup. Dan kerajaannya dikoyak oleh Tuhan. Sama dengan terkoyak dari kerajaan surga Yerusalem yang baru. Kerajaannya dikoyak oleh Tuhan. Hati-hati semuanya. Kita mohon kemurahan Tuhan. Biar lewat mendengar firman kabar mempelai ini, mata hati kita tercelik. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Contoh-contoh banyak ya. Jemaat Laodikia sudah. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 mulai itu. Jemaat Laodikia ini jemaat yang juga mengalami kebutaan rohani. Mari. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini. Jadi Tuhan mau, Tuhan rindu, Tuhan mau, Tuhan rindu. Kita berada dalam sistem penggembalaan di mana ada firman kabar mempelai diberitakan, firman pengajaran, firman pengembalaan diberitakan. Tuhan rindu menyucikan, mencelikkan mata batin, mata hati kita. Supaya kita bisa memandang kepada perkara-perkara yang rohani. Seorang murid Yesus yang bernama Nathanael, dalam Yohanes pasalnya yang ke-3 itu, kalau saya tidak salah. Mari kita lihat ayat ini ya. Seorang murid Yesus yang bernama Nathanael, itu waktu dia percaya kepada Tuhan, mau dijadikan murid Yohanes, pasalnya yang ke Injil Yohanes, pasal 1, pasal 1.
ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51, boleh ya? 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan Nah, berkata kepadanya, ya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan Ya. oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. ya, kata Natanael, Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret? Kata Kata Filipus, Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Diajak sama Filipus, ayo kita lihat. Terus Yesus Melihat Natanael, Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihatlah. inilah seorang Israel sejati, Ya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. ya, begitu kan, Israel, saudara, ya, anak perjanjian atau bangsa pilihan Tuhan. Inilah orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Terus ayatnya yang ke-48, kata Kata Natanael, Natanael kepadanya, ya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pohon ara. Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Terus Kata Natanael kepadanya, Rabi, Rabi, engkau anak anak Allah, Allah. engkau raja orang Israel. Begitu kan. Benar. Tuhan menunjukkan keadaan hidupnya. Untung dia tidak berada di bawah pohon ganda rusa. Untung. Tapi di bawah pohon ara. Begitu kan. Untung. Begitu kan. Saya sempat jelaskan ini ya. Karena nanti panjang sekali. Ayo ayatnya yang ke-50. Yesus menjawab katanya, Ya. karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, Ya. maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ya. Lalu kata Yesus, Waktu Natanael di bawah pohon ara, rasanya tidak ada siapa-siapa. Rasanya tidak ada siapa-siapa. Kok Yesus tahu? Kok Yesus tahu? Inilah pembukaan firman. Amin. Tuhan tahu. Jemaat 7 jemaat di Wahyu 2 sampai Wahyu 3 itu. Aku tahu. Terus ayat selanjutnya yang ke-20, 51. lalu kata Yesus kepadanya, Ini ya, mari. aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Dan malaikat-malaikat Allah turun naik Ya. kepada anak manusia. Puji Tuhan. Tuhan mulai mencelikkan mata hatinya. Luar biasa. Sampai melihat langit terbuka. Di kejadian 28, Yakub melihat pengalaman ini. Waktu dia ada di Betel. Ada didirikan tangga dari bumi ke sorga. Dan dia melihat malaikat turun naik. Ini kalau Natanael malaikat turun naik. Dalam Efesus pasalnya yang keempat. Ayat 8 sampai 11 itu. Dia turun dan naik. Turun itu pengalaman kematian dan naik. Itu pengalaman kebangkitan. Mati dan bangkit. Yesus Kristus anak domba Allah. Dilihat, diperlihatkan sebagai pribadi yang telah mati dan bangkit. Sekarang dia ada di surga. Menyediakan tempat bagi kita semua. Luar biasa ya. Semoga kita bisa mengerti. Sama dengan Yohanes Pembaptis. Di pasal 1 ayat 29. Waktu lihat Yesus dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Padahal ya Yesus orang manusia. Tapi mata batinnya melihat dia adalah anak domba Allah. Anak domba Allah. Di mana darah anak domba Allah itu berkuasa menghapus dosa kita. Dosa dunia, dosa kita. Oh luar biasa ini. Jadi kalau anak Tuhan, hamba Tuhan tidak tercelik mata hatinya, yaitu buta hati. Buta hati. Jadi anak Tuhan yang buta hati. Hamba Tuhan yang buta hati. Tidak punya perasaan. Tidak peka. Itu tidak peka. Puji Tuhan. Tuli. Tidak mendengar bunyi guru. Tuli. Secara rohani. Tuli. Secara rohani. Tidak bisa taat dengar-dengaran. Tidak mau taat dan tidak bisa taat. Tidak mau taat. Sampai tidak bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Tidak mau
tidak mau taat, sampai suatu waktu tidak bisa taat, menjadi pemberontak, menjadi orang durhaka, tidak mau taat, sampai tidak bisa taat, dengar-dengaran, sampai tidak bisa taat. Taat itu sifatnya Yesus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Yesus taat, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Itu sifat dan tabiat Yesus, taat kepada Bapaknya. Yuk biar malam ini, nanti kalau diizinkan Tuhan diperhadapkan dengan sesuatu yang kelihatannya tidak menguntungkan bagi daging kita. Apakah kita akan melepaskan iman kita kepada Tuhan, kepada firman pengajaran kabar mempelai? Atau tetap pegang teguh, sekalipun secara daging sudah tidak menguntungkan lagi. Sebagai hamba Tuhan, saya banyak kali diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang di dalamnya menguji ketaatan kami, ketaatan saya kepada firman Tuhan. Hati-hati itu kan, tolong, saya tidak kuat Tuhan, tolong jangan sampai saya tidak taat dalam hal ini. Beri ketaatan supaya saya bisa tegas, teguh, tegas. Dengan resiko yang saya harus tanggung. Dijauhi, dibenci, itu, ya, dan lain-lain. Diisolir, pernah juga diisolir. Tidak dianggap, tidak digubris oleh manusia yang lain. Tidak apa-apa, ditinggalkan, nah itu. Hanya karena mau taat, ditinggalkan. Sebelum saya mengerti ini, saya meradang. Saya menjadi seorang hamba Tuhan yang cengeng. Saya tidak bisa menerima ini. Tapi lembut sekali Tuhan ingatkan Ulangan 8. Aku membiarkan kamu lapar, supaya kamu tahu manusia tidak hanya hidup oleh roti, tapi oleh firman Tuhan. Saya belum mengerti pada suatu waktu di tahun 2003. Saat anak saya Gabriel, anak kami, masih dalam kandungan 4 atau 5 bulan, hampir gugur anak kami. Diperhadapkan dengan peristiwa yang sangat, kalau diceritakan lagi saya terkenang, sampai tidak mampu, ditinggalkan, diolok-olok, dihina, dan ditinggalkan. Saat saya dalam pergumulan tengah malam itu, dalam doa Tuhan berbicara di hatiku, karena engkau mengandalkan manusia, sekarang supaya kamu tahu artinya kalau aku meninggalkan kamu. Saya menangis betul-betul, minta ampun sama Tuhan. Betul Bapak Ibu, saya pernah mengandalkan sidang jemaat Tuhan, mengandalkan manusia. Orangnya baik, apalagi dia suka berkorban, mendukung kami dalam pelayanan. Sehingga saya menjadi sombong, karena ada jemaat yang mendukung total pelayanan kami waktu itu. Saya sudah tidak lagi bersandar penuh kepada pribadinya. Lalu dibuatlah Tuhan peristiwa yang dahsyat itu. Orang ini yang saya anggap tulus, loyal, taat, dia memberontak, mengajak yang lain untuk tinggalkan kami, tinggalkan penggembalaan. Waktu itu saya meradang betul-betul, tidak mampu. Ujian ketaatan terjadi. Dan itu tadi yang saya bilang, saya doa lama baru dijawab Tuhan. Kenapa seperti ini terjadi Tuhan? Kenapa ini terjadi?
Tuhan berkata dalam batinku, supaya kamu tahu rasa kalau aku berbalik meninggalkan engkau. Oh Tuhan, terima kasih, ampuni saya Tuhan. Dari saat itulah kami suami istri mulai lagi dari nol melayani Tuhan, mau belajar taat. Lama baru terpulihkan pelayanan kami. Dan ini kesaksian hidup tentang ujian ketaatan. Diperhadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan secara daging. Tapi apakah kita taat? Itulah sebabnya kita membutuhkan firman yang seperti bunyi guru untuk menyucikan pendengaran rohani kita, supaya kita bisa taat dengan dengaran. Bahkan supaya kita bisa mendengar waktu suara nafiri terakhir diperdengarkan. Beberapa ayat lagi ya, sesudah itu kita menyembah Tuhan. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 50, 1:52. 51:52. 15:51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya. Kita tidak akan mati semuanya, Ya. tetapi kita semuanya akan Puji diubah. Tuhan. Dalam sekejap mata, ya. pada waktu bunyi nafir yang terakhir, Bunyi nafiri yang terakhir. sebab nafiri akan berbunyi. dan orang-orang mati akan dibangkitkan Puji dalam Tuhan. keadaan yang tidak dapat binasa. Ya. Dan kita semua akan diubah. Puji Tuhan. Dalam pelajaran kitab Bilangan, pasal 10, ayat 1 sampai ayat 10. Waktu orang Israel hendak bergerak maju menuju tanah Kanan akan meninggalkan kaki gunung Sinai. Itulah untuk pertama kali. Sesudah keluar dari Mesir, bulan yang kedua, dari Mesir tibalah mereka di kaki gunung Sinai atau padang gurun Sinai. Di mana dulu Musa bertemu dengan Tuhan pada Keluaran pasalnya yang ketiga. Di sanalah Musa menerima ilham untuk membangun tabernakel. Dan kurang lebih hampir 2 tahun mereka ada di kaki gunung Sinai. Lalu Bilangan 10 mereka akan diperintahkan akan berangkat berjalan ke tanah perjanjian. Tetapi sebelum itu Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa membuat 2 nafiri dari perak. Digunakan untuk memanggil, itu diperdengarkan. Untuk memanggil, untuk mengumpulkan, untuk menyuruh mereka berangkat. Artinya pada waktu itu semua pergerakan mereka di perjalanan di padang gurun dikomando lewat bunyi nafiri. Bayangkan kalau nanti di sana ada yang tidak taat dengan dengaran, dia tertinggal mati di padang gurun. Puji Tuhan. Kalau 1 kali ditiup, 1 yang ditiup apa maksudnya? Kalau 2 ditiup, diperdengarkan apa maksudnya? Dalam Yeskel 33 ayat 1 sampai 7, lagi-lagi bunyi sangkakala ini diperdengarkan untuk memperingatkan. Sekarang menunjuk, bunyi sangkakala menunjuk kepada pembukaan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Itu diperdengarkan justru menjelang kedatangan Tuhan. Di 1 Korintus pasal 15 tadi ayat 51. Untuk mengubahkan dan membangkitkan. Coba ulangi baca ayat 51. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya. Kita tidak akan mati semuanya, Ya. tetapi kita semuanya akan diubah. Benar, secara jasmani begitu benar. Terus dan dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, Iya. dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Mati dalam dosa. Nafiri itu pemberitaan firman. Suaranya terdengar seperti nafiri, seperti guru yang dahsyat untuk membangkitkan kehidupan yang mati di dalam dosa. Oh luar biasa. Kita semua adalah orang yang
tadinya adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Dulu saya jauh dari jalan surga. Orang yang terhilang dan sesat. Kalau diterjemahkan lama, buta. Ya, sesat dan buta. Nah, ya, orang berdosa. Lalu mendengar suara bunyi sangkakala atau firman kabar mempelai untuk menolong kita yang tadi tertidur mati dalam dosa. Memang tubuhnya hidup, tapi karena berbuat dosa mati rohaninya. Dan firman kabar mempelai diberitakan untuk menghidupkan kita kembali. Luar biasa. Untuk membangkitkan kita, untuk menghidupkan kita, untuk menggerakkan kita. Terutama bangsa kafir ini. Dibangkitkan dari kematian akibat dosa. Untuk mengalami kegerakan yang besar. Mengalami kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Teruskan sedikit lagi, mari. Ya, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Puji nama Tuhan. Dan kita semua akan diubah oleh Tuhan. Nafiri berbunyi, firman Tuhan diberitakan, menyucikan, membaharui, mengubah kita. Terus begitu. Menyucikan, membaharui, mengubah. Terus begitu. Sampai suatu waktu kita diubah oleh Tuhan seperti keadaan Kristus, suci, benar, sempurna adanya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan sebab tanda-tanda kesempurnaan itu, walaupun kita belum sempurna, tapi paling tidak tanda-tanda kesempurnaan sudah mulai ada, terlihat dalam diri kita. Tanda-tandanya dalam kitab Yakobus 3 itu ayat 1-2, yaitu kita mulai tidak bercacat dalam perkataan. Kita baca terakhir ya, Yakobus 3, 1-2 dan Wahyu pasal 14 ayatnya yang kelima. Mari, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Nah, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Puji Tuhan. Siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya? Yang paling banyak salah kita ya dalam perkataan. Makin banyak berkata-kata, makin banyak salahnya. Jadi kalau kita tidak boleh berkata-kata, coba lihat orang Israel waktu mengelilingi benteng Yeriko. Aku tanya sama Bapak Ibu, berapa kali benteng Yeriko dikelilingi oleh orang Israel? Hari 1 kali, sampai hari 6 ya. Hari 6 1 kali. Hari yang ke-7 berapa kali? 7 kali. Jadi 6 tambah 7 13 kali. Ada yang bilang 14, coba baca baik-baik. Pada waktu mengelilinginya disuruh apa? Disuruh diam. Jadi paling berat ini adalah mengekang lidah. Banyak salahnya. Cacatnya. Wahyu 14 ayat 5 yang terakhir. Itu mempelai wanita Tuhan. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Oh, ternyata cacat dalam perkataan adalah dusta. Puji Tuhan, petang hari ini Tuhan Yesus menolong kita lewat firman yang bagaikan kilat dan bagaikan bunyi guru untuk menyucikan perhatian dan pendengaran kita secara rohani sampai kita dinyatakan tiada bercacat celah. Mulailah jujur, mari kita mulai jujur. Saya ditanya lagi beberapa waktu yang lalu, sebenarnya ukuran jujur itu bagaimana? Jujur itu ukurannya ya firman. Kok susah-susah amat? Ya, kalau kita jujur itu kita sudah hidup bersama Tuhan. Kalau jujur itu kita sudah hidup bersama Tuhan.
mulai jujur pada diri sendiri. Jangan mendustai diri sendiri. Jujur, kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Tidak bisa ya bilang tidak bisa. Belum punya pengalaman bilang saja belum punya pengalaman. Jangan sok tahu. Itu salah satu ujian kejujuran pada diri sendiri. Banyak ayatnya itu, saudara. Tidak mendengar firman tapi tidak melakukan, dia menipu diri sendiri itu. Dalam Yakobus 1 itu dimulai ayatnya yang ke 26, bisa dibaca sendiri nanti ya. Merasa diri berarti padahal tidak berarti juga menipu diri sendiri, sampai menipu orang lain. Bahkan sampai berani menipu Tuhan. Itu tidak jujur dalam perkataan. Dalam nikah kita diuji semua. Dalam pelayanan kita, dalam pergaulan kita. Saudara, mari kita jujur dalam ucapan kita. Itu adalah mulai ada melekat tanda-tanda kesempurnaan. Mulai melekat tanda-tanda kesempurnaan. Terus jujur sampai suatu waktu kita tidak dapat berbuat dosa. Mulai tidak berbuat dosa, tidak berdusta, tidak berbuat dosa, tidak berdusta. Terus sampai suatu waktu tidak dapat. 1 Yohanes pasal 3 itu ya, ayat 9. Boleh dibaca? Barangkali ini ya, saya ingatkan kepada kita 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Terus 1 Yohanes 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Mulai tidak berbuat dosa. Terus tidak berbuat dosa. Ada dosa tapi tidak berbuat. Sampai suatu waktu tidak dapat berbuat dosa sempurna. Seperti Tuhan Yesus Kristus tidak dapat berbuat dosa. Bukan tidak mau. Bukan hanya sampai tidak mau. Tapi sampai tidak dapat berbuat dosa. Betul-betul daging ini koyak seluruhnya. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Kita akan datang menyembah kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Tuhan tolong kita semua. Bagaikan bejana Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alam dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bantulah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kur, haleluya, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Haleluya. Doa kita petang ini, Tuhan tolong kami. Walaupun kami belum sempurna Tuhan, tapi paling tidak tanda-tandanya sudah terlihat dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, haleluya, tolong saya, haleluya. Terutama belajar tidak bercacat dalam perkataan Tuhan. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama, jujur dalam nikah,
dalam pelayanan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Senandung. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ubahkan kami lagi. Haleluya. Ubahkan kami Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ini Tuhan, wujud Tuhan makin nyata dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Pelan-pelan, haleluya. Sampai kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ujian terberat ketaatan, waktu Tuhan izinkan kami diperhadapkan dengan keadaan yang mendesak, terdesak. Oh, haleluya. Keadaannya tidak menguntungkan. Haleluya, 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 haleluya. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan keadaan tidak menguntungkan. Taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa untuk bisa taat kepada Tuhan. Tapi kemudian dia taat. Daniel pada zaman Raja Darius, ujian ketaatannya kepada Tuhan dibuang ke gua singa. Haleluya. Tapi benar, Tuhan menolong dia. Ini akhir zaman. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Rabbah, ya Rabbah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Bentuk kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Bentuk kami. Bangkitkan kami Tuhan. Gairahkan kami Tuhan. Ubahkan, baharui kami Tuhan. Malam ini baharui kami Tuhan. Baharui kami. Malam ini baharui kami. Ubahkan kami Tuhan. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Haleluya, 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 Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tetapkan firman-Mu bagi kami Tuhan, benar-benar sampai jadi kenyataan. Kekuatan dua sayap burung nasar yang besar, yang berkuasa untuk mengangkat keadaan kami dari kemuliaan datang pada kemuliaan yang semakin besar Tuhan. Terima kasih banyak. Syukur bagi-Mu Tuhan. Inilah doa kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita memberikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan buku Pesalus 171. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku.
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Demikianlah kerinduan hati kami kepadamu menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Waktunya yang sudah makin dekat, semakin singkat ini Tuhan. Biar kami dapat mempergunakan waktu dengan bijaksana Tuhan, supaya kami tidak gugur, tidak merosot dan jatuh, dan akhirnya binasa selama-lamanya. Buat kami bisa taat dengar-dengaran, dengan mata yang tetap tercelik, mata rohani tercelik, memandang kepada seluruh rencana Allah bagi kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, tetapkan, yakinkan firman-Mu, yakinkan seyakin-yakinnya sampai jadi kenyataan hidup praktek kami semua dalam setiap hidup kami. Berkatilah kami semua sidang jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian secara langsung, secara virtual, dimanapun berada, di kota Bandung, di kota Palu juga Tuhan, di Matia Lemba, Pamona Timur Tuhan juga, yang ada di Mayoa, yang ada di pada Lembara, di Patibunga, yang ada di Kilo 9 Tuhan juga, yang ada di Maliwuko, ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkenan untuk memberkati Tuhan keluarga kami yang telah berkorban, memberi waktu dan tempat kami pakai untuk ibadah di tempat ini. Kami tidak bisa balas apa-apa Tuhan, betul-betul tidak bisa balas. Hanya Engkau yang mengetahui semua, sanggup membalas berkat. Berkatilah Tuhan dengan berkat yang terindah, yang rohani terlebih dahulu, merohanikan keluarga ini, anak cucu semua. Berkat yang jasmani diperintahkan memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih sebagaimana kerinduan hati, jadikanlah rumah Obed Edom Tuhan, tempat tabut perjanjian Tuhan, disimpan dan berkat Tuhan dialirkan. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Gerakkan jiwa baru datang dalam penggembalaan. Yang sudah lemah, sudah undur Tuhan berkenan, tarik mereka kembali dengan kasih setia Tuhan. Peladi Kilo 9 Tuhan tolong jamah, buka pintu, buka jalan bagi datangnya jiwa. Hamba Tuhan, keluarga dipakai Tuhan dalam urapan roh-Mu yang suci Tuhan. Oh terima kasih, syukur bagi-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan. Perjalanan pulang ke rumah masing-masing Tuhan berkenan lindungi sertai dengan kuat kuasa darah-Mu. Tibakanlah semua dengan segala selamat. Tuhan Yesuslah yang dipuji dan dipermuliakan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai malam ini sampai Tuhan datang kembali kedua kali Tuhan. Terima kasih. Kami tamatkan kebaktian kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya.